Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Para jamaah pengawasan rutin ingkang minulya sepindah muji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring rahmat lan nikmat dumateng kula lan panjenengan sami dalu menika tasih saged panggihan. Sholawat lan salam tansah kunjuk atur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan para sahabatipun wa ahli baiti Nabi Tahirin sumrambah dumateng kula panjenengan sami. Mugi-mugi kanthi pangaosan ing dalem menika saged ndadosaken kula lan panjenengan sami pikantuk syafaatipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam benjang wonten yaumil qiyamah. Allahumma amin. Para jamaah, bulan niki pun mlebu bulan Rabiul Awal. Jadi bulan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku lairipun dinten Senin 12 Rabiul Awal nek tahun gajah. Tahun Masehi pun ahli sejarah sepakat 20 April 570 Masehi. Nek tahun Masehi niku dihitung mulai kelahiran Nabi Isa. Berarti 570 tahun dari kelahiran Nabi Isa muncul Rasulullah. Beliau sedo dinten Senin 12 Rabiul Awal tahunipun 11 Hijriah dan penanggalan nasional 8 Juni 632 Masehi. Jadi nek sak prene niku kira-kira 1388 tahun yang lalu. Para jamaah, sejak wontene peradaban atau kehidupan manusia niku Allah Ta'ala niku setiap zaman atau setiap umat ini ngutus para nabi lan para rasul. Dawuhipun walaqad ba'asna fi kulli ummati rasulan amin. Dan sesungguhnya kami tidak mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah. Dados ilmu tauhid menika setenggalé intine ilmu sing digawa semua nabi dan rasul itu yang utama mengajarkan ilmu tauhid. Sejak mulai Adam alaihissalam, dan kitab karanganipun Syekh Nawawi Al-Bantani Madarijus Zuhud niku wonten bahwa Adam alaihissalam setelah kejadiannya itu pun sempurna dari ayat Quran. Setelah kejadian sempurna belum ditiupkan ruhnya, fasajadal malaikat tahu kulluhum ajmaun, semua malaikat pada sujud. Pengertian sujud dan mriki boten sujud secara kaya kula lan panjenengan dalam sholat.
dan kitab niku diterangke bahwa sujudnya malah itu kalau melihat Nur Muhammad. Waktu niku Adam alaihissalam matur kali Allah, niki penduri kok malaikat bersaf-saf berjajar. Allah dawuh bahwa Nur Muhammad yang pertama itu diletakkan di punggungnya Nabi Adam alaihissalam. Lajeng Nabi Adam matur, Gusti, supados kula pirsa para malaikat terus pundi nek Nur Muhammad menika diletakkan kening kula. Akhirnya Nur Muhammad dipindah di keningnya Nabi Adam alaihissalam, sehingga melihat para malaikat bersaf-saf pada sujud. Dan ketika itu Nabi Adam pun meminta bahwa Nur Muhammad untuk dipindahkan di jari telunjuk. Ini kitab Madarijus Su'ud karangipun Syekh Nawawi. Tampak terang benderang begitu yang menerangi alam semesta. Lajeng dengan kesepakatan akhirnya bahwa Nur Muhammad itu adalah kekasihku, itu nabi yang akhir dan nanti akan turun dari anak turunnya Nabi Adam. Sehingga Nur Muhammad itu akhirnya diletakkan di sulbi. Jadi bibitnya manusia itu nang sulbi ini yang jalan. Dan Nur Muhammad itu nanti akan turun ya pada orang-orang suci dan orang-orang yang mulia. Jadi ora saben wong niku ketitipan Nur Muhammad. Nah, kelas kula karo panjenengan iki mung entuk pancarane Nur Muhammad. Para nabi dan para rasul inilah setelah Nabi Adam alaihissalam kemudian turun ke Sis. Turun lagi ke Iblis. Setelah pada Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh niku umurnya sampai 950 tahun niku berdakwah di pengikut mung 70. Karena memang ajaran tauhid masih sangat sederhana. Umatnya aturane saking Nabi Adam niku sepeninggal Nabi Adam alaihissalam umatnya ono sing gawe patung Nabi Adam, ono sing itu terus berantai dan Nabi dan Rasul ini diutus oleh Allah. Nah, setelah Nuh alaihissalam dakwah yang 950 tahun nanti dulu 70 tentang Quran nek Nuh dakwah niku kupingnya pada ditutupi karena nopo umatnya tuh nganggep bahwa Nabi Nuh alaihissalam terangi Allah itu sing orang mau melu-melu non jauh di sana. Kalau dalam kajian Ibnu Arabi karena belum pengkajian tentang tauhid Allah itu hanya dikaji secara tanzih. Tanzih itu dari kata nazah itu yang suci di sana. Tapi orang melu-melu sehingga umatnya akhirnya dikenakan banjir yang besar. Dan Nabi Nuh alaihissalam ini termasuk bapak kedua setelah Nabi Adam. Sehingga dari 4 orang anaknya, kecuali yang Kanan itu ada 3 Ham, Sam, dan Yafet. Ini sing akhirnya mencat. Sing saking Ham itu metu yang ke orang Afrika. Terus nek Sam itu sing bangsa Arab, terus sing Yafet itu bangsa wong Eropa. Terus Cina, Indonesia, Jawa itu termasuk pelarian kayak Korea Cina itu, nah ahli sejarah ya ini Nuh itu turane Yafet. Sing saking Arab setelah Nuh alaihissalam, kemudian terus Nur Muhammad itu bergulir kepada Nabi dan Rasul. Proses kejadiannya sing dilewatke turunnya manusia menika nah menurut nang ilmu Islam itu bahwa bibitnya manusia sing dari sulbi nang bapak
itu kandungannya itu sekali semprotan kali berhubungan itu sekitar 3.500 bibit. Tapi nek munggo ilmu kedokteran sampai ratusan ribu. Niku sing dadi siji. Lah nek sing pun wonten bibite iki saking para nabi. Itu ada ketitipan. Setelah di rahim ibu niku 40 dina ya ini khutbah. Setelah lupa 40 hari lagi niku wis dadi daging sing kental. Niku sing diarani nek cara anu niku daging kempel niku hati. Hati niku sing napa pertama dibuat dari kolaba yukalibu kolban kali-kali kolbun itu mulak malik. Nah, sasampunipun 40 hari baru menapa dulu ditukan roh dan di hati menika keterangannya untuk sekitar 5.000 magnet ya, cara nang komputer sing akhirnya mengirim ke otak dengan hablil warid, dan otak ini nanti akan memerintahkan sensorik jadi berpikir dan motorik bergerak. Jadi sing bener itu hati ya, kirim nang akal terus nanti akal berbuat. Sebab barang roh niku ditiupkan niku nang jerone wis dijanji. Alas tuka kopi bala sayyidina la ilaha illallah. Niku wis diperintahke sebab wis sanggup urip, sing mboten sanggup ya sikut timah dihancurke dari darah nggak sanggup. Lah kula karo sampean niku wis medal wis sanggup urip. Allah dari setiap rasul dan nabi dan yang terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekitar 1380 tahun yang lalu niki Rasulullah niku butuh waktu ngajarke tauhid niku 13 tahun. Baru keberhasilannya setelah 23 tahun. Rasulullah dawuh pada al-Islamu wariban. Islam ini kawitane asing. Wasaitu wariban. Besok asing meneh. Kama pada afatuba lil ghuraba. Dan berbahagia orang-orang yang asing. Ila ya Rasulullah, sahabat matur dawuh ya Rasulullah, wa minal ghurabai. Sinten niku tiyang-tiyang sing asing. Sing dimaksud wong asing itu apa? Qala lahu dawuh Rasulullah, umul ladzina yuslihuna ma afsadan nas. Ya kuwi wong-wong sing memperbaiki sunahku sing wis dirusak karo manusa. Sebab zaman saniki kadang-kadang dakwah malah nyalahke ya, membuat permusuhan. Padahal semua nabi ya, itu diperintahkan mengajarkan yang paling utama itu karena menapa keselamatan itu yang menikah ya, kalau meninggal dengan membawa tauhid itu akan selamat dan akhiratnya meskipun sing gawa dosa, tapi ketika orang itu mati dalam keadaan musyrik maka tidak akan selamat di akhirat. Dan mesti Allah pamangkana yarju liko arabihi lamun supaya wong sing ngarepake ketemu marang pengirane fal yakmal amalan sholihan sing pertama maka beramallah berbuatlah dengan amal yang baik wala yusrik bi ibadati rabbihi ahad
Janganlah beribadah itu menyekutukan. Tidak boleh menyekutukan satupun dalam beribadah pada Tuhan. Nah, dari itu Allah mengutus semua nabi dan rasul untuk menegakkan tauhid dan mendakwahkannya. Wa ma arsalna min qablika rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana wa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan kami wahyukan kepadanya, la ilaha illa ana, tidak ada ilah atau tidak ada Rabb atau tidak Tuhan kecuali aku, wa'budun, maka sembahlah aku. Itu Quran surat Al-Anbiya ayat 1. Masuk Rasulullah SAW dan surat Az-Zumar ayat 11, Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah semata dengan memurnikan ibadahnya kepadanya. Niki Rasulullah juga memerintahkan para sahabatnya pada Mu'az, niki sing tak kutip hadis riwayat Bukhari nomor 7372 dan Muslim nomor 19. Soalnya orang menyertakan ini juga hadis ini untuk tanggalan. Lama bahasan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Mu'adz nahwal Yaman. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus Mu'adz ke zaman negeri Yaman, ya. Qala lahu, Rasulullah bersabda, innaka taqdamu ala qaumi min ahli kitab. Mu'adz kono bakal teko nang wong sing ahli kitab. Nah, Yaman itu. Falyakun awalama tad'uhum ila antawahhidu. Falyakun, maka hendaklah awalama tad'uhum ila antawahhidu wa ta'ala. Hendaklah engkau pertama kali mendakwakan agar mereka mentauhidkan Allah Ta'ala. Jadi ahli kitab dan Yaman ya, soal Taurat, Injil, ahli kitab itu masih Quran baru ahli Taurat. Fa'idha arofu dalika, apabila mereka sudah mengetahui tentang itu, tentang Allah, baru wahbirhum annallaha tarodhu alaihim khamsa sholawati fi yawmihim walailati. Baru kabarkan bahwa Allah mewajibkan sholat 5 waktu sedina sebab. Niku kan sebab menapa? Tafsirul Asrar Sayyidina Ali berkata, la abudu rabbi lam arahu. Saya tidak akan menyembah Tuhan yang tidak saya lihat. Umar bin Khattab mengatakan, ro'a qalbi rabbi ai binuril qalbi. Hatiku melihat Tuhanku dengan cahaya Tuhanku. Itu kan penru'yatullah, berarti di keterangannya Tuhan musyahadat sifat, musyahadat sifat. Nah, Nur Muhammad yang akhirnya turun temurun setelah Rasulullah SAW, inilah yang dibahas oleh orang-orang tasawuf, bahwa Nur Muhammad ini akan tetap ada pada setiap
zamannya, itulah yang disebut para wali. Dan sepertinya ditutup. Nah, kula panjenengan itu iya men kebuka men entuk pancarane mulo rahasiane njenengan setengah niki ora pengetahuan, nah setengah harap niru lagu kula selawate orang-orang kok 12.000 niku men kebuka niku tak etung nek selawat sing paling pendek niku nek 2 menit niku siji berarti nek 2 detik niku siji nek 1 menit 30 nek 1 jam 2 detik kuwi siji cepet 1 menite 30 1 jame yang sudah ini kira-kira nek dia jangan tapi nek terkesan bisa niku menopo kesiapan mahkota yang ada yang disebut para ahli tasawuf ini butuhun itu dah mahkota kesiapan menerima pancaran Nur Muhammad itu aja kepedenan yang sampean kuwi Pak Nur Muhammad nang lawake dhewe terus disawang nggih nek wis nemoke nek entuk kepancetan itulah titel iso makom itu nanti. Lan sing kedodokan ketitipan Nur Muhammad jelas menurut para nabi dan para rasul setelah Muhammad Rasulullah SAW itu mangkun ulama warisatul ulama sing alimul ulama atau sing alim oke mula kesiapan karena ilmu menika nggih nek dibagi ana loro nggih ilmu nagori kali ilmu doruri. Nah, ilmu nagori niku ilmu sing butuh nganggo dalil, ilmu sing butuh nganggo akal nggih niku ilmu doruri. Ya nampone ilmu yang nganggo akal. Kemudian ilmu doruri niku ana rong macem ilmu mukasabah karo ilmu musyahadah. Mukasabah men kebuka dhisik atine kula panjenengan nek wis mlebu malih bisa musyahadah maksudkan. Iku nek ten insan kamil sami'u bidhuri annahu kalamullah. Niki ilmu sing betul-betul. Lah nek ten kajian-kajian anu ke carane to iki carane men entuk lagu. Ni carane men mukasab. Carane tapi tetep apapun tasawuf niku falsafi tetep yo amali harus berbuat. Mula nek nang tarekat niku diarani suluk. Dan wis suluk niku artinya yo dalan tapi ini sudah menjadi umum bahwa istilah di tarekat suluk ini adalah orang yang artinya riyadhah, orang yang latihan dengan puasa termasuk dengan puasa 40 dina itu di dalam rangka suluk. Nah, malih niki ya bulan Maulud ya kabeh sholawat. Nah, sholawat mahabbatun sing tulis teng kitab Lu'lu'atul Hikmah manaqib Ibnu Arabi monggo menika sholawat mahabbatun Allahumma habibni ila habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam secara resmi tak ijazah ke seluruh urusan kalian wis mlaku nggih. Jadi soal mahabbatun kita ijazah tadi. Ajas itu diamalkan. Itu paling cepat dan itu sama. Karena nopo Abdul Wahab As-Sa'roni mengatakan bahwa sholawat ini saya jadikan wujudan saya. Kemudian Abdul Abbas Al-Mursi niku gurune Ibnu Athaillah As-Sakandari. Niku muridé Syekh Abdul Hasan As-Sasili. Beliau mengatakan wonten keterangan itu menakjub. Nek wis Gusti Allah tentu menjadi saya, wis Muhammad Rasulullah menjadi saya, tentu
aku harus dicukupi segala itu. Termasuk panjenengan mesti dicintai oleh para wali-wali Allah. Karena memang buka ini kon Nur Muhammad nasi dandap nang di dia tetap ono. Tapi dengan bisa buat ini persiapan termasuk dengan sholawat itu rahasianya juga muka sapa. Ya, ketika dekat yo sinario daripada ngarin nek coro bahasanya ketitipan Nur Muhammad itu ketitipan. Pada setiap umat itu para nabi dan rasul. Setelah Rasulullah SAW karena sempurna sudah umatnya saja harus mati. Ulama warasatul anbiya itu masuk di ulama. Itu kan para wali. Kalau nek Rasulullah itu 1320. Saat jenipun mutun dan para sahabat lajeng tabiin lajeng tabiin tak cukup sing masyhur dan Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani beliau niku wafat 1156 Masehi jadi kira-kira 859 tahun yang lalu. Penjelasan itu setiap satu abad mesti tertutup. Lajeng generasi Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi niku sedo 1240 Masehi. Lahiripun 1105 sehingga satu hari Ibnu Arabi lahir benjani Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi kira-kira 780 tahun yang lalu. Insyaallah maka 15 November 2020 740 tahun yang lalu sampai 500 boleh ngerti tapi sampai 100 tahun yang lalu dan sebagainya pun cukup saya masyhur saya Saman saya Saman menika sedos 1775 tahun yang lalu tapi 100 tahun yang lalu yang katanya Syekh Muhammad Asad Al-Banjari sak ini 1100 ini itu nek kata teknologi saya tidak diperbolehkan untuk membuka ora usah koyo ono nah niki saniki sinten niku ora usah nggih niki rahasiane Nur Muhammad itu masuk memang di seorang yang sudah dipersiapkan. Nah, umat Muhammad karena khairul ummati sehingga mesti ngono kepadanya. Tapi cirine di antaranya pun artinya semua nabi dan rasul itu mendakwakan tauhid. Tapi tauhid ini kenapa tersisihkan? Itu memang walaupun matur nek cara sing paling pendek London itu paling wedi karo ajaran-ajaran kelompok-kelompok tauhid. Sehingga tidak sekedar mereka artinya membunuh para mursyidnya, tapi juga ulama-ulama yang fuqaha sing ke pemerintahan saat itu memecam kayak sesat. Saat ini sudah terbuka ya, karena arus globalisasi. Kemudian zaman orang itu berhubungan meskipun kelompok-kelompok tauhid itu ono wadai torekot. Inilah yang awal pertama. Setelah itu baru mengajarkan sholat. Setelah itu diperintahkan muas untuk mengkabarkan tentang zakat. Sehingga zaman Rasulullah SAW itu tauhid, perintah sholat untuk perintah zakat. Itu saja sepeninggal Rasulullah SAW zaman Abu Bakar wonge ora belum zakat, wonge sebelum sholat. Mula Abu Bakar Siddiq pemerintahan itu
Sing di nomor segini niku. Ana wis salate pedhot-pedhot nang soto kae ora tau. Ini kan sak pasang. Sak pasang kata orang. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Wong-wong sing mengimani sing gaib. Nah, inilah dengan ilmu tauhid pertanyaan. Karena memang lengkap di Quran itu menjawab dari yang gaib itu tidak seperti kaumnya Nabi Nuh alaihissalam sehingga pada lari karena ditakoni nek sora basane Allah sing priye ora iso nerangke pokoke nang jauh di sana. Di kitab Taurat mawon belum. Taurat Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Taurat anzalallahu Taurat ala Musa fi tis'atin laufin. Allah menurunkan kitab Taurat kepada Musa itu 9 papan ayat 2 sabah. Yang boleh diajarkan itu ya 7. Wa taraka laufan. 2 yang ditahan itu adalah ar-rububiyah wal qudrah. Niku umatnya urung siap. Niku hanya dibentukkan Musa alaihissalam. Kata Fir'aun nginjen wae. Wa amalahana niku sing ditahan niku. Lah ketika setelah Musa tidak ada, ini kan sumbernya nabi-nabi ini penerus ajaran daripada yang tidak diturunkan kitab itu meneruskan. Sing wis paling pedek Nabi Zakaria yang mbak itu saat berdoa. Iki umat wis tambah rusak, umur wis tuwa 80 tahun. Apa kira-kira aku bisa duwe anak? Dan Zakaria itu umur 80 tahun, ada putra. Ini Yahya. Itu termasuk nama Maryamah itu tidak begitu. Juga Nabi Zakaria 90 tahun deh, sing duwe anak. Sampeyan ya ora usah tiru, ngorekot. Niki ganti Yahya menika. Dan akhirnya Yahya ini kalau di versi Kristiani itu Yesua, dia yang membaptis Nabi Isa. Inilah nurnya Muhammad itu pindah sempurna di Muhammad Rasulullah SAW. Kira-kira apa? Dimen melangkah sidik yang bisa berasafah, betul-betul sakit, ditulari ilmu dohir dan ilmu batin, sangat terbuka, berkat artinya syafaat itu Rasulullah SAW yang haram itu wali kutub Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani dan Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Terus silakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taj'alna biha min alihi wa batina wa tashuna ibadika sholihin itu yana wa uhrona wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim itu yana wa uhrona Mari bisyafaati penjennati wa bikaromati
Abdul Qadir Jailani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taj'aluna biha min ahli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qawli wa sholli alaihi bi syafaati kanjeng Nabi wa bi karomati Syekh Abdul Qadir Jailani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taj'aluna biha min ahli min khairan hatina wa tansurna bi'inatika sholih dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim di dunia wa ukhrana alihi wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qawli wa sholli alaihi bi syafaati kanjeng Nabi wa bi karomati sehat sopan al-kawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.